Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Lagu ini tiba-tiba mendadak viral padahal bandnya lagi istirahat. Benar? Oke, lalu yang paling gongnya nih adalah sang vokalis cerita kalau ternyata ini adalah kisah sahabatnya sendiri. Suami istri yang menikah dalam keadaan sama-sama non-muslim lalu diuji dengan sekian lama pernikahannya belum dikaruniai keturunan seorang anak. Namun di tengah sedang berdamai dengan keadaan itu, tiba-tiba sang istri mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk masuk Islam, sedangkan suaminya belum. Dan setelah istrinya masuk Islam, Allah mengkaruniakan mereka sepasang suami istri beda agama ini seorang anak. Siapakah yang bisa melakukan memberi hidayah kepada sang istri? Siapakah yang bisa memberikan anak kepada mereka berdua setelah sang istri masuk Islam? Siapa yang bisa membuat lagu ini viral padahal bandnya lagi istirahat? Jawaban semua pertanyaan itu adalah Allah. Mungkin kondisi ini bisa lebih mudah walau berat juga ya untuk ujian cinta kalau kondisinya belum menikah. Pasti keputusan putus gak lanjut hubungan karena memang pernikahan beda agama itu dilarang di dalam syariat agama Islam. Bagaimana mungkin sepasang suami istri bisa merasakan manis dan lezatnya cinta sampai surganya Allah SWT kalau pasangannya tidak beriman, tidak bisa masuk ke dalam surga yang abadi bersama-sama? Maka itulah dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama, karena hakikat cinta itu di surga. Bagaimana mungkin kita hidup bersama seseorang yang kita yakini tidak akan bisa hidup bersama nanti di surga? Ada golongan orang pluralisme yang beranggapan semua manusia surganya sama. Islam menanggapi dengan tegas bahwa pernyataan ini tidaklah benar. Surga itu Allah ciptakan dan hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, untuk orang-orang yang menjalankan syariatnya Allah SWT dalam kehidupannya selama di dunia. Nah, karena sudah mengerti, maka sekarang jatuh cintanya udah mulai bisa milih untuk calon pasangan wajib yang sama imannya. Tidak boleh yang berbeda agama ya, karena akan dihukumi haram dan tidak sah pernikahannya nanti. Terus gimana dong dengan kisah yang ada di lagu Mangu tadi? Yuk kita bahas lebih dalam lagi, karena lagu itu viral atas izin Allah. Jangan biarkan berlalu tanpa ada arti dan ilmu yang bisa kita pelajari untuk kemudian bisa mengantar kita kepada keridhoannya Allah SWT. Karena sudah pasti ada pesan cinta dari Allah Tuhan kita semua umat manusia dalam kejadian ini. Apakah itu? Yuk kita simak bersama penjelasannya. Dalam Islam, jika dalam sebuah pernikahan salah satu pasangan mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, sementara pasangannya belum, maka hukumnya bergantung pada siapa yang lebih dulu masuk Islam dan bagaimana respon pasangan yang lain. Berikut penjelasan berdasarkan syariatnya. Pertama, jika istri yang masuk Islam terlebih dahulu, suaminya belum, nah status pernikahannya itu, pernikahan tetap sah untuk sementara waktu. Islam tidak secara otomatis membatalkan pernikahan selama suaminya tidak memusuhi atau melarang istrinya menjalankan Islam. Namun, Islam tidak membolehkan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim secara permanen. Istri diberi waktu untuk berdakwah dengan lembut kepada suaminya agar ia mau masuk Islam. Jika suami tetap tidak mau masuk Islam setelah masa tertentu, tidak ada batas waktu pasti dalam Al-Quran, tapi para ulama menyebutkan bisa 3 bulan hingga 1 tahun sebagai pendekatan. Dan tetap tidak ada kemungkinan untuk masuk Islam, maka pernikahan mereka dianggap batal secara syar'i. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya mereka perempuan-perempuan muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Lalu yang kedua, jika suami yang masuk Islam terlebih dahulu, istrinya belum, status pernikahan tetap sah sementara waktu selama istri tidak memusuhi suaminya atau menghalanginya menjalankan Islam.
suami punya kewajiban dakwah lembut kepada istrinya agar ikut masuk Islam. Jika istri tetap kafir dan menolak masuk Islam, jika setelah masa yang wajar dalam pandangan sebagian ulama 3 bulan hingga 1 tahun, istri tetap menolak, maka pernikahan tidak bisa dipertahankan. Namun, bila istri akhirnya masuk Islam, pernikahan tetap sah tanpa harus mengulang akad. Contoh kasus nyata dari sahabat Nabi SAW. Zainab binti Rasulullah SAW, suaminya Abu Al-As bin Robi awalnya non-muslim. Pernikahan mereka tetap bertahan beberapa waktu walaupun berbeda agama. Sampai akhirnya ia masuk Islam dan pernikahan mereka dilanjutkan. Nah, kesimpulannya, kalau situasinya istri masuk Islam duluan, status nikahnya sementara, masih sah. Wajib cerai setelah jika suami tetap kafir. Lalu kalau situasinya suami masuk Islam duluan, status nikah sementara masih sah, wajib cerai setelah jika istri tetap kafir. Jika bijak kita adalah Islam sangat menganjurkan kesabaran, dakwah, dan kasih sayang dalam menghadapi perbedaan keyakinan di awal hidayah. Jika pasangan menunjukkan niat baik untuk belajar Islam, maka beri waktu dan dukungan. Dalam kisah lagu Vilar Mangu ini, kondisi awalnya suami dan istri menikah dalam keadaan non-muslim dan tidak dikaruniai anak. Lalu istri mendapat hidayah masuk Islam sementara suaminya belum. Setelah itu mereka dikaruniai anak. Nah, menurut syariat Islam bagaimana menyikapi kondisi ini? Pertama, status pernikahan. Karena istri sudah muslimah, maka pernikahan dengan suami non-muslim secara permanen tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi Islam memberi waktu, tidak langsung menyuruh cerai, diberikan masa iddah mu'allafah, yaitu waktu menunggu, bisa beberapa bulan untuk memberi kesempatan pada suami agar masuk Islam. Jika dalam masa itu suami belum masuk Islam dan tetap menolak Islam, maka pernikahan batal secara syariat. Hubungan suami istri termasuk hubungan intim setelah masa itu dianggap tidak sah secara Islam dan dihukumi haram dan dihukumi zina. Karena itu berdosa dan wajib ditinggalkan. Namun karena mereka belum tahu atau belum paham hukumnya secara penuh, maka Islam tidak langsung menghukumi dosa besar. Allah Maha mengetahui niat dan proses pencarian mereka. Yang kedua, status anak yang dilahirkan. Anak tetap sah dan halal karena hubungan mereka adalah pernikahan sah menurut hukum negara dan agama sebelumnya. Ibu dan ayah biologisnya jelas, Islam tidak mempersulit status anak dalam situasi seperti ini. Dalam fikih, anak mengikuti status pernikahan saat hubungan terjadi. Lihat dalam fikih Syafi'i dan Hanafi. Lalu yang ketiga, sikap yang harus diambil bagaimana? Jika saat ini istri sudah tahu hukum Islam terkait larangan menikah dengan pria non-muslim, maka bagi istri muslimah, pertama, ajak suami masuk Islam dengan lembut, doakan terus. Lalu, yang kedua, jangan langsung cerai, beri kesempatan dan waktu terutama karena sudah punya anak. Yang ketiga, jika suami tetap menolak, setelah masa tertentu dan tetap dalam kekufuran, maka berpisah adalah jalan syar'i. Nah, bagi suami yang belum muslim nih, jika menyayangi istri dan anak kamu, maka sebaiknya buka hati terhadap Islam. Hidayah adalah anugerah dan bisa jadi kelahiran anak ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya untuk membimbing satu keluarga kepada cahaya. Perlu kalian renungi bersama, mungkin Allah menghendaki agar kelahiran anak ini menjadi jalan hidayah bagi suami, agar ia mulai membuka hati kepada Islam dan membina keluarga dalam cahaya iman Islam. Islam tidak memaksakan perceraian langsung, tapi memberi waktu dan ruang untuk dakwah, kesadaran, dan keputusan sadar. Ketika seorang istri mendapat hidayah masuk Islam sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka itu ujian keimanan yang sangat berat, terutama jika sudah ada cinta, kenangan, bahkan anak. Namun Allah SWT berfirman yang ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, yang diartikan dalam bahasa Indonesianya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Nah, maka dari itu, tetaplah taat kepada Allah meski berat. Justru bentuk cinta sejati seorang hamba kepada Robnya itu dinilai dari situ. Kalau berpisah, anak ikut siapa?
Dalam hukum Islam, anak ikut ibu jika masih kecil dan belum mumayyiz, biasanya di bawah usia 7 tahun, terutama jika ibu muslimah. Karena ibu yang beriman, hak asuh jatuh kepada ibu demi menjaga fitrah dan akidah anak. Nabi SAW bersabda, seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya selama anak itu belum bisa memilih sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika ayahnya tetap kafir dan anak tinggal dengannya, dikhawatirkan sang anak dibesarkan di luar nilai Islam. Untuk pasangan yang mendapatkan ujian seperti ini, mungkin ada pertanyaan di dalam pikiran kalian, mengapa sih Allah tidak menjadikan semua manusia satu agama? Allah jawab ini langsung dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 99. Kalian bisa lihat Qurannya ya, yang artinya, dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Lalu Allah berfirman juga dalam Quran Surat Hud ayat 118 dan 119 yang artinya, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka. Makna pentingnya nih, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan semua manusia muslim, tapi Allah menghendaki ujian, pilihan, dan kesadaran. Keimanan harus lahir dari hati yang rela, bukan paksaan. Yang diberi rahmat ialah mereka yang menerima petunjuk dengan ikhlas. Allah Maha tahu siapa yang mau menerima petunjuk. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini berarti hidayah adalah murni kehendak Allah, tapi tidak diberikan sembarangan, melainkan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan memiliki hati yang tulus. Allah tahu isi hati manusia. Siapa yang benar-benar ingin tahu, akan Allah bukakan jalan. Apa sebaiknya yang istri lakukan? Istri bisa terus mendakwahi suaminya dengan lembut dan mendoakannya. Doa meminta hidayah untuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdi zauzi waftah qalbahu lil Islam. Waj'alhu min ibadika sholihin. Wajma' bainana fi ta'atika fid dunya wal akhirah. Yang artinya, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku, bukakan hatinya untuk menerima Islam, jadikan dia termasuk hamba-hambamu yang soleh, dan pertemukan kami dalam ketaatan kepadamu di dunia dan akhirat. Doa tambahan dari Al-Quran ada dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penunjuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tips waktu terbaik untuk membaca doanya, kamu bisa baca setelah sholat wajib, terutama subuh dan isya, dalam sujud terakhir, saat sepertiga malam terakhir atau qiyamul lail, dan di waktu hujan turun, dan juga bisa di antara azan dan iqomah, karena itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Hidayah itu milik Allah, kita hanya bisa menyampaikan, maka jangan pernah lelah mendoakan, karena cinta sejati adalah cinta yang mengantar pasangan menuju surga bersama. Demikian ilmu yang aku bisa share hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.